Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nini mau membahas tentang bab 1 materi pertumbuhan dan perkembangan untuk kelas 12. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tumbuhan yang sedang tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu selalu seiring sejalan, jadi tidak sendiri-sendiri. Walaupun ini gambar yang sama, ini gambar tumbuhan yang sedang tumbuh dan berkembang. Ciri tumbuhan ini sedang tumbuh, contohnya ini bertambah panjang, batang bertambah panjang, akar bertambah panjang, daun mulai dari kecil menjadi tambah lebar, daunnya bertambah banyak. Nah, itu ciri dari pertumbuhan. Ciri dari perkembangan di sini dari yang tidak punya akar mempunyai akar. Lalu akarnya bisa menyerap sari-sari makanan. Daunnya berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Batangnya semakin lama dari kecil ke besar, batangnya semakin lama semakin kuat. Nah, itu contoh perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Nah, yang bertambah ukurannya, tambah tinggi, tambah besar, tambah panjang, bersifat kuantitatif, bisa diukur dengan angka-angka. Kemudian irreversibel, tidak kembali ke semula. Jadi contoh kalau pada manusia, kalian dulu dilahirkan dengan berat badan 3 kg atau 4 kg misalkan, sekarang berat badanmu 50 kg, maka berat badanmu itu tidak akan kembali ke semula. Jadi ini namanya kalian sedang tumbuh. Kalau pada tanaman tadi contohnya. Kalau perkembangan, proses untuk mencapai kematangan fungsi organ yang bersifat kualitatif dan reversibel. Nah, di sini titik beratnya di fungsi kematangan organisme atau organ. Bersifat kualitatif. Jadi tidak langsung diukur dengan angka-angka seperti ini. Reversibel. Kalau pada tumbuhan tadi contohnya batang tambah kuat, daun bisa melakukan fotosintesis, akar bisa menyerap makanan. Kalau pada kita misalkan dari kalian nggak bisa berjalan, kemudian bisa merangkak, lalu bisa berjalan, lalu bisa berlari, bisa menulis, bisa membaca, semakin lama semakin pintar. Nah, itu contoh perkembangan. Jadi perkembangan itu tidak menunggu dewasa dulu, mulai dari zigot itu sudah terjadi perkembangan. Demikian juga pertumbuhan, mulai dari zigot sudah terjadi pertumbuhan. Nah, pada tumbuhan, karena kita khusus membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, pertumbuhan pada tanaman itu ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan pertumbuhan interkalar. Pertumbuhan primer ada 3 daerah atau 3 zona, yaitu daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Pertumbuhan sekunder terjadi pada kambium. Saat meristem membentuk kambium masih ikut pertumbuhan primer. Tapi ketika kambium berkembang membentuk xilem dan floem sekunder, maka itu masuk pertumbuhan sekunder. Yang ketiga pertumbuhan interkalar yang berada di antara ruas-ruas. Contoh ruas-ruas batang monokotil. Kalau pada dikotil contoh di antara ruas batang dan cabang itu ada ruasnya, itu termasuk pertumbuhan interkalar. Nah, ini penjelasannya lagi. Pertumbuhan primer itu terjadi pada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu area tempat terjadinya mitosis sel, perbanyakan sel, selnya bertambah banyak. Meristem dibagi jadi 3, meristem apikal yang terletak di ujung akar atau batang tanaman sehingga akar atau batang itu bertambah panjang. Kemudian meristem lateral itu terdapat di kambium tadi, jadi terdapat di tengah akar atau batang untuk membentuk kambium, itu masih meristem lateral membentuk kambium. Kemudian meristem interkalar yang
terdapat di antara ruas-ruas batang, baik dikotil maupun monokotil. Nah, ini contoh gambar letak dari jaringan meristem apikal. Kemudian meristem apikal tadi ada 3 zona pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Kemudian ini sudah 3 macam tadi. Nah, pertumbuhan sekunder itu terjadi pada jaringan dewasa yang kembali lagi mengalami meristematik. Ini sudah kamu peroleh di kelas 11. Pertumbuhan sekunder itu diawali dari kambium atau perisikel yang bersifat meristematik lagi, membelah lagi. Pembelahan ke arah dalam menghasilkan kambium vaskuler, ke arah luar kembali membentuk perisikel. Ini contoh perkembangan kambium membentuk floem atau silim sekunder. Ini perkembangan sekunder. Kemudian perkembangan bakal biji pada angiospermae. Jadi mulai terbentuknya biji pada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, perkembangan bakal biji pada angiospermae itu terjadi pada saat mulai pembuahan sampai dengan terbentuknya biji. Pembuahannya pada angiospermae disebut pembuahan ganda. Kenapa ganda? Karena sekali terjadi karena ketika mengalami pembuahan itu terjadi 2 kali pembuahan. Jadi sekali membentuk biji itu terjadi 2 kali pembuahan. Pembuahan yang pertama, jadi dia punya 2 sperma ke-1 sama sperma ke-2. Sel sperma ke-1 membuahi sel telur, maka jadilah sigot. Kemudian sigot mengalami pembelahan mitosis jadi 2, yang satu menjadi sel terminal, yang satu menjadi sel basal. Sel terminal akan berubah jadi proembrio. Proembrio akan berkembang menjadi ujung akar dan ujung batang yang mengalami pembelahan meristem tadi. Jadi pertumbuhan primer. Sel basal akan berkembang jadi suspensor. Suspensor itu adalah yang menghubungkan embrio dengan kulit bakal biji yang mengalirkan nutrisi. Kalau di manusia, suspensor itu sebagai gantinya ari-ari atau plasenta. Ari-ari atau plasenta itu yang menghubungkan bayi dengan ibunya. Kalau pada tanaman atau pada biji yang menghubungkan tunas sama kotiledon itu suspensor. Nah, sel sperma kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Maka akan terbentuklah endosperm. Endosperm ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian cadangan makanan tadi dialirkan ke embrio. Kemudian ini bagian-bagiannya. Nah, biji yang sedang berkecambah, kalau pada dikotil ini calon akar atau disebut radikula. Ini calon daun yang disebut plumula. Kemudian di atasnya akar ada hepikotil, di bawahnya daun ada epikotil. Kemudian pada tumbuhan berbiji monokotil, pada monokotil ini sama punya endosperm atau kotiledon, sama-sama berfungsi untuk cadangan makanan. Ini tadi juga kotiledon. Nah, kemudian punya calon akar juga, calon daun. Calon akar namanya radikula, calon daun namanya plumula. Plumula dibungkus oleh koleoptil, calon akar radikula dibungkus oleh koleoryza. Kemudian gambar ini gambar proses terbentuknya biji tadi. Jadi setelah sel sperma membuahi sel telur, maka terbentuklah tunas. Kemudian di sini juga terbentuk endosperm. Sel sperma membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Kemudian terbentuk sigot. Ya, sigot tadi membelah secara mitosis jadi sel terminal dan sel basal. Kemudian sel terminal jadi proembrio, calon embrio. Sel basalnya jadi suspensor. Ini suspensor sel basalnya. Kemudian ini yang akan tumbuh jadi individu baru, calon tunasnya. Ini pada tumbuhan berbiji. Nah, ketika tumbuhan itu berkecambah, ada 2 macam tipe perkecambahannya. Ada perkecambahan epigeal, itu tipe perkecambahan yang menghasilkan kotiledon.
dan epikotil keluar dari biji karena pemanjangan hipokotil sehingga kotiledon keluar ke atas tanah. Kalau hipogeal itu tipe perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah yang memanjang epikotil. Kalau epigeal yang memanjang hipokotil, kalau hipogeal yang memanjang epikotil. Sehingga gambarnya ini. Nah, ini perkecambahan epigeal yang memanjang bagian bawah. Karena yang bagian bawah yang memanjang, yang atas terangkat muncul ke atas permukaan tanah. Jadi ini kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Epikotilnya tetap pendek, tapi hipokotilnya panjang. Nah, kalau perkecambahan hipogeal kebalikannya. Hipokotilnya tetap pendek, tapi epikotilnya yang memanjang. Sehingga di sini kotiledon tetap tertinggal di dalam tanah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Ada faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Gen itu merupakan pembawa sifat dari induk ke generasi berikutnya. Lalu hormon itu zat yang berperan di dalam mengendalikan fungsi di dalam tubuh. Faktor eksternalnya ada temperatur, cahaya, air, pH, oksigen, nutrisi, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Nah, hormon yang mempengaruhi ada 7 macam hormon ini. Yang utama, hormon lain pun ada selain 7 ini. Contoh auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi. Nanti fungsinya hampir mirip dengan sitokinin. Kalau auksin ini dititik beratkan pada proses pemanjangan. Jadi pemanjangannya oleh auksin. Kalau gibrelin itu untuk pembesaran tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa tumbuh menjadi meraksasa. Ini berperan untuk pembentukan biji. Juga berperan untuk perkecambahan. Jadi biji yang sedang berkecambah itu kalau terkena air, jadi biji itu kalau tidak terkena air, biji itu seperti benda mati walaupun dia hidup. Itu namanya dia dormansi. Tapi begitu kena air, maka enzim di dalam biji itu aktif, sehingga gibrelin itu juga aktif. Gibrelin mempengaruhi munculnya auksin dan sitokinin. Sehingga sitokinin membuat sel-sel itu membelah, auksin membuat sel-sel bertambah panjang. Sehingga total gibrelin itu untuk pembesaran. Membesar itu ya membelah dan memanjang. Nah, makanya ini berperan di dalam perkecambahan embrio atau mengakhiri masa dormansi. Gas etilen. Gas etilen itu bentuknya gas di sini untuk proses pematangan buah dan perontokan daun. Utamanya untuk pematangan buah. Buah yang matang menghasilkan gas etilen. Sehingga gas etilen itu bisa menyebabkan contohnya buah dari hijau menjadi kuning. Itu ya. Kemudian mengubah karbohidrat jadi gula sehingga buah semakin matang itu semakin manis. Kemudian ada zat kimia yang dibuat manusia mirip dengan gas etilen. Contohnya karbid. Karbid itu contoh gas etilen buatan. Karbid itu bisa mematangkan buah, tapi bedanya karbid tidak bisa merubah karbohidrat jadi gula. Makanya buah yang dikarbid tidak semanis buah yang masak pohon. Kemudian sitokinin tadi untuk pembelahan sel atau sitokinesis. Nah, ini juga merangsang pembentukan akar dan cabang pada tanaman. Akar pada cabang tanaman itu adanya sitokinin. Nah, ini berlawanan dengan kerjanya auksin. Kalau auksin itu fungsinya untuk dominasi apikal. Ketika ada auksin, maka ujung itu akan tumbuh terus. Tapi begitu misalkan kamu punya bunga, lalu ujungnya kamu petik, maka bunga itu akan bercabang. Nah, kenapa bunga itu bercabang? Karena auksinnya dipetik hilang, sehingga yang bekerja sitokinin. Sitokinin memunculkan akar dan cabang tanaman. Auksinnya untuk dominasi apikal. Jadi ketika yang mendominasi tidak ada, maka sitokinin yang ganti mendominasi. Nah, nanti kalau tumbuh cabang baru, balik auksin dibentuk lagi di ujungnya lagi gitu ya.
Asam absisat, dari kata absisi itu artinya gugur, rontok, jadi fungsinya untuk menggugurkan daun. Menggugurkan daun ini hampir sama dengan gas etilen fungsinya. Kalau gas etilen lebih ke pematangan, kalau asam absisat lebih ke pengguguran daun. Kalin berperan untuk proses organogenesis. Organogenesis itu proses pembentukan organ. Ada 3 macam kalin, yaitu rizokalin untuk pertumbuhan akar, kaulokalin untuk pertumbuhan batang, dan filokalin untuk pertumbuhan daun. Asam traumalin ini berfungsi untuk regenerasi sel atau untuk memperbaiki kalau ada jaringan yang rusak. Dari kata trauma, trauma itu artinya luka. Jadi kalau ada tumbuhan terluka diperbaiki oleh asam traumalin. Kemudian temperatur air, pH, oksigen, ini faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Biasanya tumbuhan itu mempunyai toleransi atau mempunyai kemampuan hidup pada temperatur air, pH, oksigen yang berbeda-beda. Setiap jenis tumbuhan maka toleransinya berbeda-beda, kadar optimum, minimum, maksimumnya berbeda-beda. Kemudian cahaya. Berdasarkan lamanya penyinaran, maka ada 3 jenis tumbuhan. Ada tumbuhan berhari panjang namanya long day plant. Dia bisa berbunga kalau mendapat penyinaran lebih dari 12 jam. Contohnya kapas, jagung, gandum. Tanaman berhari pendek atau short day plant, dia mau berbunga kalau mendapat penyinaran kurang dari 12 jam. Contohnya stroberi atau krisan. Tanaman berhari netral itu bila mendapat penyinaran kurang lebih 12 jam, antara 11 sampai 13. Contohnya bunga mawar, bunga matahari itu netral day plant. Nah, kemampuan tumbuhan untuk berbunga yang dipengaruhi oleh sinar matahari itu namanya fotoperiodisme, atau kalau dibalik, fotoperiodisme itu respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran cahaya. Itu fotoperiodisme. Nutrisi yang diperlukan oleh tanaman dibagi jadi 2, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien diperlukan dalam jumlah banyak, contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium. Mikronutrien ada ini, jadi biar gampang dihafalkan salah satu. Misalkan hafalkan makronutrien CHONSP KCA, maka selain itu mikronutrien, ya. Kemudian itu tadi pertumbuhan pada tanaman. Sekarang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ada 2 macam. Ada tahap embrio dan pasca embrio. Tahap embrionya ada morula, blastula, gastrula, diferensiasi, organogenesis. Ini sudah kamu pelajari di kelas 11. Pasca embrionya ada regenerasi dan metamorfosis. Ini yang pas embrio, pertumbuhan sigot, kemudian membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi banyak. Ini fase morula. Kemudian ketika sudah banyak selnya ini, tengah-tengahnya membentuk rongga. Rongganya namanya rongga blastosul, sehingga disebut fase blastula. Kemudian blastula berkembang jadi gastrula. Perkembangannya seperti ini. Jadi yang ini blastula membentuk rongga, terus rongga ini membentuk lipatan, sehingga terbentuk 3 lapisan embrio, ektoderm, mesoderm, endoderm. Ketika terbentuk 3 lapisan embrio ini adalah fase gastrula. Nah, ektoderm akan mengalami diferensiasi, perubahan, penuaan menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. Mesoderm akan berkembang jadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, misalnya ductus deferens, atau sistem reproduksi. Endoderm akan berdiferensiasi jadi epitel pencernaan, sistem pernafasan, epitel di pankreas, hati, serta di kelenjar gondok. Kemudian contoh regenerasi, biasanya hewan yang
sering kita lihat mengalami regenerasi. Cicak misalkan, cicak itu kalau ekornya terputus maka akan tumbuh lagi. Planaria, kalau tubuhnya terpotong maka potongan-potongan tubuhnya akan tumbuh menjadi individu baru lagi. Ini contoh hewan yang mengalami regenerasi. Manusia pun juga mengalami regenerasi. Contoh kalau misalkan kalian terluka, tergores, maka lukamu akan sembuh kembali. Kemudian contoh metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua macam. Ada metamorfosis, ini contoh metamorfosis. Metamorfosis ada 3 macam. Metamorfosis sempurna, hulu metabola. Contohnya ini lalat, kupu-kupu, nyamuk, itu contohnya. Jadi di sini lalat dewasa menghasilkan telur, ini larvanya. Kemudian ini kepompongnya. Jadi cirinya metamorfosis sempurna atau hulu metabola ada fase kepompong. Kalau metamorfosis tidak sempurna, larva dan dewasa bentuknya berbeda tapi tidak ada fase kepompong. Jadi ini telur menetas jadi larva, kemudian jadi dewasa. Contohnya capung. Kemudian ini metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Lalu ada metamorfosis ada yang tidak bermetamorfosis atau ametabola. Yang tidak bermetamorfosis contohnya belalang, jangkrik gitu ya. Bentuk mudanya jadi tidak ada larva. Bentuk muda dan dewasa sama. Cuma dewasanya besar, mudanya kecil. Jadi telur menetas jadi hewan muda, kemudian jadi hewan dewasa. Ini tidak mengalami metamorfosis. Nah, itu materi untuk pertumbuhan perkembangan kelas 12. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.